Oke, kita lanjut dulu terkait industri kreatif tadi. Teman-teman tadi sudah coba menyampaikan bahwa industri kreatif seperti apa dan mayoritas tadi ada beberapa yang sudah cukup paham nih. Nah, sebelum saya menjelaskan terkait industri kreatif dan pengertian versi mungkin dari para pakar dan sebagainya, saya ingin mendengar apa ya, mendengar pendapat dari teman-teman dulu deh. Saya ingin ada dua orang speak up dulu. Menurut teman-teman industri kreatif itu apa? Dua orang dulu deh speak up. Salah nggak apa-apa. Kita di sini biasakan buat speak up aja. Teman-teman udah S2 harus berani buat speak up mengungkapkan pendapat. Salah nggak masalah. Anyone? Pak, Oke, Dwiki. ya industri kreatif itu proses penciptaan suatu ide atau karya yang dibuat oleh sekelompok orang untuk menciptakan suatu produk, baik itu produk ekonomi, produk buat dijual gitu, Pak. Oke. Ide atau karya yang dibuat oleh seorang atau kelompok untuk dijual. Oke. Ya. Thank you, Dwiki. Oke. Siapa itu? Oke, speak up. Kok nggak muncul namanya? Oke. Oke, Pak. Izin, Pak. Silakan. Industri kreatif itu menurut saya adalah sebuah inkubator di mana para pelaku kreatif bersatu untuk menciptakan ekonomi kreatif yang lebih baik lagi bagi para pelakunya. Oke. Itu, Pak. Berarti inisiatif dari para pelaku ekonomi industri kreatif untuk menciptakan suatu, Pak ya. Berarti lebih ke berkarya gitu. Oke, thank you. Oke, nice. Terima kasih untuk Dwiki dan Imam sudah bersuara. Jadi sebenarnya industri kreatif itu kalau secara pengertian, di sini saya mengambil dua kesimpulan ya pengertiannya. Yang pertama dari UK DCMS dan yang kedua dari Indonesia dari Kementerian Perdagangan sendiri. Yang pertama, kenapa saya mengambil definisinya itu dari UK DCMS? Karena teman-teman, saya pengen ngasih tahu bahwa konsep dari industri kreatif itu memang pada mulanya muncul di UK, di Inggris. Itu sekitar tahun 90-an, 98. Dan UK DCMS ini adalah Department of Digital, Digital Media and Sport. Jadi kayak semacam Kemenporanya di sana ditambah media digital culture, media and sport. Jadi kayak fokus ke hal-hal yang berbau dengan industri kreatif. Itu mereka sudah merumuskan itu ketika tahun 90-an dan dari apa yang mereka rumuskan dari UK itu tersebar di berbagai macam dunia seperti itu. Nah, kalau dari UK DCMS itu pengertian dari industri kreatif versi mereka ya industries were those which have their origin in individual creativity, skill, and talent, and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property. Jadi sebenarnya industri kreatif versi UK itu ada 4 poin utama yang teman-teman perlu perhatikan. Jadi yang pertama, industri kreatif itu adalah sebuah industri yang menekankan pada originalitas dan kreativitas. Itu yang pertama, penekanannya. Jadi fokus pada originalitas, kreativitas, karya, membuat, pokoknya itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah selain fokus ke kreativitas dan juga ke skill itu, fokusnya adalah ke talentnya. Jadi kita fokusnya adalah ke ide, kemudian fokusnya yang kedua adalah ke talent, karena industri kreatif ini tidak semua orang bisa melakukan itu. Tidak semua orang mau mengembangkan dan menjadi pelaku di industri kreatif. Itu yang kedua adalah talent, selain kreativitas. Dan yang ketiga adalah yang mempunyai potensial for wealth. Jadi yang punya potensi untuk dikembangkan, ibaratnya pengembangannya lebih ke arah ekonomi, ke monetisasi berarti. Jadi kayak gimana ide kreasi itu sendiri dari seorang talent itu punya peluang untuk job creation, untuk lapangan kerja, untuk menambah kekayaan, untuk memperbaiki ekonomi. Jadi itu adalah fokus ketiga. Oke? Dan yang keempat, fokusnya adalah ke ini, and exploitation of intellectual property. Jadi mereka juga fokus terkait intellectual property.
Jadi bagaimana ide-ide dari para talent kreatif tadi itu yang dapat dibuat apa ya, job creation, lapangan kerja dan lain-lain tadi itu, jadi mereka dilindungi di intellectual property. Jadi fokus dari UK DCMS, UK Department of Digital, Culture, Media, and Sport ini, mereka fokusnya 4 ini sih. Kalau konsep awal mereka di tahun 98 seperti itu. Nah, kemudian berkembang sampai di Indonesia, mereka mulai masuk tahun 2009, nanti bakal kita bahas terkait bagaimana masuknya ke Indonesia. Tapi kita di sini ngomongin terkait pengertian dulu. Jadi kalau menurut Kementerian Perdagangan RI di tahun 2009 itu pertama kali mereka mulai memasukkan ekonomi kreatif itu dulu waktu zamannya menterinya Ibu Marieka Pangestu waktu itu. Industri kreatif adalah industri yang memanfaatkan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Sebenarnya kalau dilihat pengertian dari Kementerian Perdagangan sendiri dengan UK DCMS itu nggak jauh beda. Tapi walaupun nggak jauh beda, ada perbedaan konsep yang sangat jelas. Nah, pertanyaan saya ada 2. Yang pertama dulu pertanyaannya. Kira-kira persamaannya apa? Saya ingin ada 2 orang speak up. Persamaan dari konsep awal yang dicetuskan di UK, oleh UK DCMS dan juga di Indonesia, persamaannya apa? Tolong 2 orang speak up. Aldi, Pak, izin. Oke, thank you, Aldi. Yang pertama, untuk pekerjaan, menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi, itu juga mirip-mirip sama yang disebutin di UK, individual creativity, skill, talent, gitu, or potential wealth. Selain itu, keterampilan atau bakat individu itu sendiri, Pak, juga itu mirip yang disampaikan di UK itu individual creativity. Kira-kira itu untuk persamaannya. Oke. Jadi apa aja tadi? Individu? Ya, ada individu individu creativity, bakat individu. Terus juga untuk menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan atau mengeksploitasi daya kerja itu sendiri. Kalau di UK itu potential wealth itu sendiri. Oke, thank you Aldi. 1 orang lagi deh, saya pengen 1 orang speak up. Oke, silahkan. Sorry, untuk yang mau raise hand, ini aja langsung speak up aja 1 orang. Oke. Silakan Mbak yang pakai cadar, pakai masker. Ya, ya. Okay. Ya, kalau menurut saya sama-sama untuk pengembangan individunya, lalu beralih ke perekonomian. Jadi dua-duanya sama-sama untuk tujuannya untuk peningkatan perekonomian. Ya, tujuannya sih itu Pak sebenarnya. Caranya seperti apa itu melalui dengan pengembangan skill individunya itu sendiri. Oke, thank you Akia. Sekarang tadi kan persamaannya dari pengertian. Kemudian saya pengen 1 orang deh. Perbedaan dari kedua konsep utama dari pengertian ini kira-kira apa ya? Perbedaan utamanya apa? Oke, Joshua, silakan. Baik Pak, saya coba menjawab. Jadi kalau menurut saya perbedaannya itu konsep dari Kementerian Perdagangan itu lebih kepada pemanfaatan kreativitas tersebut untuk menghasilkan peluang kerja. Sedangkan berdasarkan pengertian dari UK DCMS, konsepnya lebih ke pengembangan dari segi ide, talent, serta potensi. Jadi dia lebih cakupannya sepertinya lebih luas. Oke, thank you, Joshua. Nah, teman-teman tadi sudah cukup speak up dan saya mau meluruskan aja. Jadi apa yang disampaikan teman-teman tadi itu benar dan tidak sepenuhnya salah. Cuman saya mau meluruskan bahwa sebenarnya pengertian dari UK DCMS sama Indonesia ini sebenarnya hampir mirip sekali sebenarnya. Indonesia itu benar-benar translasi dari apa yang ada di konsep utama secara pengertian loh ya. Secara pengertian itu sangat meng-copy paste sekali. Jadi memang fokusnya mereka juga sama-sama individual creativity, skills,
Mereka fokusnya ke sana, daya cipta itu. Dan yang kedua, mereka adalah fokusnya ke ini ya, ke talent. Inputnya itu sendiri, sama seperti di Indonesia juga. Yang ketiga juga sama, fokus ke job creation, menghasilkan pekerjaan, kesejahteraan, dan yang keempat adalah fokus ke intellectual property. Dan di sana juga disebutkan di Indonesia mereka juga ada daya cipta individu. Tadi hanya pertanyaan jebakan sih, sebenarnya secara pengertian, secara konsep itu hampir 99% sama sebenarnya. Perbedaan utama adalah sebenarnya implementasi sih. Implementasinya sangat beda sekali. Hal-hal kecil misalnya intellectual property aja kan ya. Di luar sana sangat penting tuh masalah intellectual property, masalah pembajakan, terkait hal-hal yang berbau dengan hak kekayaan intelektual, haki dan lain-lain itu penting banget. Bahkan di sana aja saya masih ingat banget kita ngomongin masalah intellectual property, property law dan lain-lain. Di sana bahkan kita kalau misalnya mau jalan-jalan ya, kita jalan-jalan, kalau di tempat umum dan foto-foto di jalan dan sebagainya, sebenarnya kita tuh nggak boleh loh diposting di sosial media. Kita nggak boleh ngeposting di sosial media atau teman-teman di share kemana dan sebagainya tanpa seizin orang-orang yang ada di foto itu. Ini contoh kecil aja sih sebenarnya. Bahkan di sana, di UK dan di negara-negara Eropa sendiri, di setiap sekolah itu tidak boleh ada dokumentasi. Tidak boleh ada dokumentasi, ada anak sekolah, ada anak lagi belajar, ada anak lagi olahraga, menari, dan lain-lain, tidak boleh ada dokumentasi. Bahkan kalaupun misalnya ada kayak misalnya pekan seni atau misalnya ada art perform, biasanya cultural performance akhir semester dan lain-lain, itu yang diperbolehkan untuk dokumentasi itu dari pihak sekolahnya. Nggak boleh orang tua atau attendance mereka harus bikin video dan lain-lain itu nggak boleh. Karena saking pentingnya property right mereka seperti itu. Nggak diperbolehkan. Bahkan kalau misalnya ada website kampus, website sekolah gitu misalnya, kalau kalian teliti di negara-negara Eropa, TK, SD, dan lain-lain, kebanyakan foto-foto di sekolah itu di-blur mukanya. Saking pentingnya itu. Itu nggak boleh, masalah intellectual property itu dari hal kecil sih, belum lagi hal-hal yang besar terkait pembajakan dan lain-lain. Cuman itu nanti kita bahas di nanti aja. Di sini saya cuma mau menekankan bahwa secara pengertian, literally, dua-duanya itu hampir mirip. Tidak ada perbedaan yang sangat mencolok. Perbedaan utama adalah lebih ke arah penerapan dan juga implementasi nantinya seperti itu. Karena memang Indonesia banyak sekali ibaratnya mengimpor dari konsep dan juga pengertiannya seperti itu. Bedanya paling nanti tools-nya ke sana sama implementasi aja yang paling utama di sana. Nah, dari pengertian ini sendiri teman-teman udah cukup kebayang nggak sih? Jadi benar-benar Indonesia kita sangat mengimpor sekali terkait konsep ini sampai pengertiannya. Kalau kalian jeli sebenarnya pengertiannya itu kayak semacam artinya aja sih. Semacam translate-nya aja kalau saya lihat di sini itu. Wih, cepet banget ya, udah jam 1.52 aja. Baru mulai. Ini baru slide berapa. Oke, seperti itu. Next, selanjutnya. Nah, di sini kemudian tadi ada pengertian industri kreatif, kemudian kita berlanjut ke pengertian ekonomi kreatif, teman-teman. Jadi itu industri kreatif, kemudian kita ke ekonomi kreatif. Jadi kalau menurut John Hawkins sendiri, ini adalah bapak ekonomi kreatif di tahun 2001, dia mengeluarkan term pertama kali industri kreatif, ekonomi kreatif di bukunya The Creative Economy. Jadi dia fokusnya adalah the term to the arts, cultural, goods and services, toys and games, and research and development. Sebenarnya dari pengertian ekonomi kreatif itu sendiri itu si Om John Hawkins ini dia juga fokusnya adalah ya bagaimana cultural dan juga arts ini semuanya bisa diuangkan. Intinya ekonomi kreatif ya gimana kalian bisa menguangkan dari kegiatan ekonomi itu. Seperti itu sih. Jadi kayak gimana ya? Ya intinya gimana kita bisa mendapatkan uang dari kegiatan itu. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, saya mau menyapa Siti Fauzia karena tadi telat. Untuk Siti,
salah satu syarat absensi kegiatan kita matrikulasi adalah dengan menyalakan kamera secara pembelajaran. Jadi mohon dinyalakan kameranya. Terima kasih. Oke. Nah, kemudian kita mau ngomongin lagi nih. Jadi tema kita pertama tadi kan bagaimana evolusinya dari industri kreatif menjadi ekonomi kreatif. Nah, kita di sini di slide ini kita bakal banyak diskusi nih, kenapa kok jadi terminologinya jadi ekonomi kreatif, kenapa nggak industri kreatif aja, kenapa nggak cultural industries dan lain-lain. Kalau di UK dan negara-negara Eropa di sana biasanya tuh kita menyebutnya adalah CCI, Cultural and Creative Industries sebenarnya. Cultural and Creative Industries. Walaupun secara terminologi itu ujung-ujungnya adalah kreatif ekonomi. Tetapi di negara-negara lain yang mentranslasikan itu seperti Indonesia salah satunya, kita fokusnya ke kreatif ekonomi. Sebenarnya nggak jauh beda sih, karena tadi sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa ya intinya dari industri kreatif ya bagaimana sesuatu yang dari empat elemen tadi ya, 4 elemen mulai dari pemikiran, ide kreatif tadi, kemudian dari talent, kemudian dari wealth, job creation, dan yang keempat adalah dari intellectual property. Ketika mereka bertemu itu, yaitu menghasilkan cultural industries, sama seperti kreatif ekonomi, tapi penekanannya adalah ketika cultural industries itu mereka fokusnya adalah ke culture and art sebenarnya. Karena awal konsepnya itu adalah pengembangan bagaimana sih historisnya awal itu adalah kenapa harus ada cultural industry dan cultural creative industries ini. Jadi dulu-dulu di negara-negara Eropa itu kan di sana banyak sekali tuh ada museum-museum, kemudian ada festival dan sebagainya. Di tahun-tahun dulu itu kebanyakan dari museum, dari apa, itu mereka kan kurang menghasilkan. Tetapi mereka selalu ibaratnya malah menyedot, ibaratnya PDB ya, menyedot dari uang negara, uang daerah gitu kan ya. Ada festival, ada museum, ada apa. Kemudian dari orang-orang terdahulu berpikir bahwa, nah kalau misalnya cultural dan juga arts heritage dan lain-lain itu untuk membudidayakannya kita nggak harus selalu menyerap anggaran loh. Ada saatnya, ada masanya di mana para heritage dan cultural art itu bisa kita kembangkan sehingga bisa menghasilkan juga seminimal mungkin bisa menghidupkan si museum itu sendiri. Setidaknya bisa untuk cagar budaya, cagar alam. Setidaknya mereka tidak mengambil dari jatah pemerintah misalnya. Jadi setidaknya harus di pemugaran dan juga harus hits, bisa jadi industri, kalau bila perlu bisa menghasilkan dan menjadi devisa. Konsep utamanya dulu seperti itu awalnya. Makanya bagaimana kreatif industri itu bisa berlakunya ke kreatif ekonomi. Itu adalah utamanya kayak gitu. Nah, pada akhirnya kenapa sih dari cultural industries ini sekarang beralih namanya ke kreatif ekonomi? Yang pertama itu sebenarnya karena kreativitas itu sebenarnya adalah sebuah terminologi yang sangat luas. Jadi kalau kita ngomongin kreativitas, itu sebenarnya bisa masuk ke industri, bisa masuk ke ekonomi, bisa masuk kemana aja. Jadi karena terlalu luas ngomongin cultural industries, creative industries, pada akhirnya fokusnya adalah kreatif ekonomi. Supaya creativity itu lebih fokus bagaimana kreativitas itu bisa menghasilkan uang dan menghidupi. Itu yang pertama. Dan yang kedua sebenarnya lebih ke arah ini sih, need for critical distance, case study of policy and analysis. Jadi sebenarnya terkait hal itu sendiri di negara-negara empunya yang mengawali industri kreatif ini sendiri, ada policy analysis yang mana mereka menyebutkan bahwa ketika masih cultural dan creative and cultural industry itu seperti yang term yang pertama tadi, kebanyakan mereka itu masih belum bisa untuk menghasilkan. Paling setidaknya hanya bisa untuk pemugaran, pencagaran doang. Nah, dari policy analyst ketika itu bertransformasi menuju policy, menuju kreatif ekonomi, itu bisa lebih menghidupkan mereka, bahkan lebih bisa mendapatkan keuangan yang mana bisa menambah pendapatan dari negara itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah karena ada popularitas di
policy cycles. Jadi national economy and global competitiveness. Jadi setiap negara hampir semuanya pasti mikirin masalah ekonomi. Pasti mikirin masalah kompetisi, masalah kompetitif, bagaimana ada pendapatan bisa menghidupi negaranya dan bisa menambah income. Pasti mikirnya ke sana. Nah, kepopularitasan ini sendiri itu juga ngefek ke industri kreatif. Gimana caranya supaya industri kreatif ini jadi kreatif ekonomi sehingga ada income yang masuk seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ini adalah influence dari UK sebenarnya, karena UK sendiri adalah yang selalu digembar-gemborkan dari dulu membuat terminologi revolusi industri dari dulu ya, mulai dari industri pertanian jadi revolusi industri uap, penemuan mesin uap dan lain-lain, itu semuanya dari UK. Nanti kan kita bahas di evolusinya itu, tapi yang pasti terminologi pertama dari UK kemudian disebar ke seluruh dunia, jadi terinfluence aja termasuk negara kita. Kemudian juga ada globalisasi dari policy. Indonesia termasuk dalam bagian UN ya. Di UNCTAD, di reports-nya UN Conference of Trade and Development, mereka menyebutkan bahwa creative industry and cultural policy pada akhirnya fokusnya adalah ke creative economy. Karena bagaimana dari creative industry sendiri tidak hanya bisa menghidupi, tapi juga menambah income, bisa menambah kesejahteraan. Jadi UN sendiri itu ibaratnya menyerukan, mengajak para negara yang tergabung dalam UN untuk fokus ke sana, seperti itu. Dan yang keenam ini adalah lokalisasi dari policy. Jadi berbagai macam negara sendiri, termasuk Indonesia, case study-nya di Indonesia sendiri. Ya memang dari dulu kan kalau teman-teman lihat di berita di apapun itu larinya ke ekonomi, bahkan ada isu berbagai macam isu, ada perang, ada fitnah dan sebagainya, pada akhirnya larinya adalah masalah perut, masalah ekonomi sebenarnya. Jadi memang ya ekonomi ini termasuk isu yang seksi kayaknya, nggak ada habisnya kalau ngomongin masalah ekonomi ini. Makanya pada akhirnya creative industries itu bisa berubah ke creative economy supaya fokus untuk pengembangan wealth and job creation seperti yang penjelasan tadi seperti itu. Nah, di sana bisa dilihat ya terkait creative economy itu ada sebenarnya fokusnya ada 4 sih. Kreatif ekonomi. Yang pertama adalah heritage, yang kedua adalah arts, yang ketiga media, yang keempat creative business services. Ini nanti ada hubungannya ke materi kita ke sesi kedua nanti, tapi kita mau coba perkenalan dulu sama teman-teman ya. Jadi heritage itu misalnya kayak craft, traditional festival, celebration, cultural sites, dan juga barang-barang antik. Contoh di Indonesia misalnya mungkin craft, ya hal yang standar seperti batik, kemudian ada craft-craft yang ada banyak di Bali, di Jogja, dari kayu, dari batu, dan sebagainya, itu semua termasuk dari heritage. Termasuk ada traditional festival, kan sekarang udah mulai banyak tuh di Indonesia. Ada namanya, batik etno karnival, kemudian ada misalnya di Bromo itu ada upacara kasodo, kemudian ada di Bali ada upacara keagamaan dan sebagainya yang dijadikan sebagai penarik mancanegara turisnya. Jadi itu adalah bagaimana traditional festival itu mulai ramai. Bahkan sekarang yang kalau teman-teman sekarang melek industri kreatif, ada yang pernah dengar ini nggak sih? Festival Santet di Jawa Timur yang baru. Astaga, ya Allah. Saya kemarin baca beritanya, ya Allah. Maksudnya kayak, oke, kalau bagi saya sendiri ya gimana ya? Bentar. Aku nggak mau ngomongin pendapat saya deh. Saya pengen nanya dulu deh sama teman-teman. Ada yang mau speak up nggak? Dua orang terkait festival Santet yang ada di Banyuwangi. Saya sebagai orang Jawa Timur kok merasa gimana gitu ya? Oke, 2 orang deh speak up terkait kreatif ekonomi dan juga heritage. Kita ngomongin festival Santet yang ada di Banyuwangi. Oke, saya persilakan 2 orang, silakan. Nggak ada yang mau speak up nih, ngomongin Santet. Yuk. Oke Pak, isu itu emang terdengar Pak ya, terdengar begitu ramai dan viral. Jadi kalau saya sih berpikirnya gini, karena berpikir heritage bahwa budaya Indonesia itu lekat dengan budaya Santet. Jadi menurut mereka
bahwa Santet pun menjadi sebuah destinasi untuk menarik wisatawan untuk hadir di Indonesia. Dan itu akan karena saat ini yang saya tahu ya, mohon maaf juga tolong dibenarkan, yang saya tahu bahwa ekonomi kreatif pun sekarang ada di bawah Dinas Pariwisata. Jadi bagaimana dia menarik pariwisata untuk datang ke sebuah wilayah atau destinasi. Jadi ditimbulkanlah itu sebagai ekonomi kreatif yang menurut saya terlalu salah kaprah juga gitu. Itu sih. Pertanyaan buat Imam, kalau menurut Imam sendiri, Santet kan stigmanya orang-orang kan negatif ya. Nah, kalau dari analisanya Imam, kenapa kok berani mengangkat itu? Padahal kan stigmanya di orang Indonesia ngomongin Santet kayak ngeri ya. Tiba-tiba ada jarum dari perut gitu kan ya. Serem. Betul. Oke, ini sempat saya alami juga waktu ada di Belanda ya. Saya di Belanda. Jadi Indonesia itu sempat dikecam Pak, tidak boleh tayangan pertelevisian di sana saat mengangkat debus. Itu kecaman ya, debus. Nah, sekarang mungkin debus dan Santet sebenarnya nggak jauh beda gitu kan, nggak jauh beda, cuma secara magic dan secara fisik gitu kan. Nah, karena ini menjadi daya tarik orang luar untuk masuk ke Indonesia untuk menjadi wisatawan, akhirnya dibuatlah ini menjadi sesuatu yang bisa menarik wisatawan. Sebenarnya tidak salah kaprah dalam menarik wisatawan, tapi salah kaprah dalam mengemasnya. Kurang kreatif dalam pengemasannya, menurut saya sih itu sih Pak. Oke, thank you Imam. Oke, nice. Satu orang lagi deh, saya pengen ada orang yang speak up lagi terkait Festival Santet di Banyuwangi. Saya pengen yang orang di luar Jawa deh, yang di luar Jawa. Yang di luar Jawa tadi kan ada yang dari Sumatera sama dari Makassar ya. Yang dari Makassar deh saya pengen dengar. Oke, Akram. Iya, Pak. Oke. Tolong kemukakan pendapatmu terkait Festival Banyuwangi. Kamu kan nggak dari Jawa, nggak tahu kamu mendengar isu-isu gimana terkait Santet sendiri di Banyuwangi. Ya Pak. Ini pun barusan saya dengar Pak. Baru dengar juga ya. Festival Santetnya. Baru. Oh baru ya. Oke. Ya mungkin seperti iya Pak. Ya mungkin seperti yang dikemukakan tadi sama Pak Imam. Ya mungkin salah satu tujuan utamanya itu halo Pak. Halo ya. Iya saya dengar. Kayaknya nge-freeze deh. Oke. Halo Pak. Halo, iya. Halo. Iya, silakan dilanjutkan. Ya, mungkin seperti yang dikemukakan tadi seperti Pak Imam. Salah satu tujuannya mungkin ya itu mengundang para wisatawan luar Pak supaya bisa mengenal ciri khas dari Indonesia. Mungkin salah satunya itu Festival Santet dan memperkenalkan ke dunia luar. Oke, thank you. Nice. Seperti itu Pak. Thank you Akram dan juga Imam. Sebelum saya membahas lebih panjang ini, saya mau ngasih beberapa contoh aja nih. Teman-teman pernah dengar nggak sih setiap 31 Oktober itu diperingati hari apa? Ada yang tahu? Halloween, Pak. Yap, Halloween. Benar sekali, Halloween. Dari 12 mahasiswa yang ada di sini, sorry 11 ya, bukan 12, karena satu absen. Dari 11 mahasiswa di sini, ada yang pernah tahu nggak sih Halloween itu awalnya dari mana dan kenapa jadi festival? Oke, masih banyak yang belum tahu ya. Oke, kemudian pertanyaan kedua, simple. Ada yang pernah nonton Disney Pixar nggak yang judulnya Coco? Coco apa Coco sih? Ini apa panggilan? Aku bingung bacanya Coco ya, Coco. Ada yang pernah nonton Coco? Tadi kayaknya ada yang apa namanya kepalanya ngangguk tadi Mbak si Yesi ya, Yesi. Bisa kamu ceritain nggak sih kamu nonton film itu gimana sih Coco itu?
Jadi kalau di film Koko itu kan sebenarnya menceritakan tentang gimana dia tetap mengenang leluhurnya. Leluhurnya sudah meninggal gitu, dengan tradisi-tradisi yang udah ada gitu, Pak. Oke, tradisinya apa tradisinya? Kita lagi ngomongin festival. Oke, tradisinya kalau di film Koko itu sendiri, tradisi yang ditampilkan itu seperti gimana ya? Dia kayak buat persembahan gitu, semacam apa ya? Suguhan disertai dengan fotonya, yang itu dipercaya bakal nanti di sana tuh orang yang sudah meninggal itu bakal menerima gitu. Oke, thank you, Yasi. Dari teman-teman di sini, saya pengen mendengar dua pendapat dari kalian. Kira-kira apa hubungannya antara festival Halloween, festival yang ada di film Koko, dan juga festival Santet yang ada di Banyuwangi? Kira-kira ada yang mau mengeluarkan pendapat nggak, opininya? Oke. Anyone? Siapa aja boleh. Aldi, Pak, izin. Oke, silakan Aldi. Mungkin sama-sama berbau-bau mistis. Berbau mistis, terus sakral, dan nggak biasa aja mungkin ya, bagi sebagian besar orang. Makanya jadi daya tarik. Sakral dan biasa, dan nggak biasa. Oke, thank you. Yang lain satu orang lagi deh, sebelum saya coba speak up. Yang lain, saya kayaknya belum pernah mendengar suaranya. Siapa ya? Ridwan. Halo Ridwan. Ya, Pak. Oke, gimana pendapat kamu? Kalau misalkan saya sempat sekilas pernah nonton Koko, cuman ada kalau misalkan dari fullnya film sih, cuman yang pasti yang saya ingat tuh saya nangis sih waktu dia ke gitar itu tuh. Gitar. Saya nangis sih. Nah, kalau misalkan ngomongin soal dari Halloween, terus Santet, dan juga Koko sebetulnya tidak bisa disamakan sih ya. Karena mungkin mindset yang kita lihat dari Halloween oleh orang Amerika ataupun sebaliknya pun mungkin berbeda. Baik itu dari kebudayaan ataupun kehidupan, baik dari sosial, terus juga lingkungan, mungkin ada sedikit itu menjadi sebuah perbedaan sih menurut saya. Karena kalau yang kita lihat itu kan Santet itu sangat-sangatlah mungkin kalau bisa dilihat vulgar ya. Mungkin kalau misalkan yang kita lihat Halloween tuh itu adalah sesuatu yang sudah yang sudah dikemas dari zaman dulu gitu sampai sekarang. Bahkan sekarang menjadi hal yang sangat umum, bahkan menjadi selebrasi, dan kalau yang saya lihat menjadi sebuah tanda kutip adalah budaya kita juga gitu. Budaya orang lain yang kita adaptasi. Oke, thank you. Terima kasih. Nah, sebelum saya bahas terlalu panjang juga, sebenarnya saya mau menyampaikan aja, karena kalau ngomongin masalah kreatif ekonomi, ini ada 4 sektor, kalau kita bahas satu-satu, itu nggak akan pernah ada habisnya. Bahkan, di kuliah saya dulu aja, ngomongin masalah festival, itu ada konsentrasi sendiri. Ngomongin masalah festival sendiri. Bagaimana audience manajemen, kita manajemen para audiens supaya bisa ikut festival, kemudian bagaimana bikin konsep sesuatu yang culture dari budayanya bisa kita jual ke daerah lain dan sebagainya, itu ada mata kuliah sendiri yang bakal fokus untuk project juga sebenarnya. Nah, ngomongin masalah tadi ya, masalah Koko, kemudian ada festival dari Halloween, kemudian ada Santet, sebenarnya secara nggak langsung mereka tuh kreatif ekonominya adalah ya mereka ingin mengenalkan budaya mereka seperti tadi itu, seperti pengertian dari creative industries, itu adalah ide kreasi. Dan itu adalah hasil dari cipta karya manusia ya. Namanya budaya kan cipta karsa dari si manusia dalam suatu tempat kan. Jadi adalah ide, originalitas dari daerah itu.
yang mana ada talentnya yang mengerjakan di sana. Goals-nya apa? Pada akhirnya job creation. Mereka bikin festival, mereka bikin pertunjukan dan sebagainya. Yang mana bisa ibaratnya kalau udah dikenal itu nanti bisa diakui sebagai hak intellectual property. Seperti itu. Nah, fokus di sini adalah bahkan festival pun sebenarnya kita ngomonginnya bukan berarti kayak apa ya, banyak sekali festival-festival serem yang ada di luar negeri sebenarnya. Cuman mungkin yang teman saya tadi ngasih contohnya adalah Koko sama apa namanya, sama Halloween, itu mungkin yang cukup umum dan saya kira teman-teman udah cukup tahu dari dua festival itu sebenarnya. Awalnya dari festival Koko maupun dari Halloween juga serem juga, sama aja, itu banyak hantu dan sebagainya, nakut-nakuti dan sebagainya, sehingga untuk mengusir para hantu dan lain-lain melawan mereka, akhirnya orang-orang harus berdandan seperti itu, bercampur dan sebagainya. Dari sejarahnya itu banyak sekali macam-macam culture-nya, termasuk dari Koko sendiri, itu sebenarnya kalau kayak di Indonesia paling kayak apa ya, nyekar kali ya, nyekar di makam gitu ya, paling ya, orang-orang yang udah meninggal, kemudian kita nyekar, mungkin ke keluarga, orang tua, nenek, kakek, dan sebagainya, kita ke sana, ngasih bunga, berdoa mereka, dan sebagainya. Sebenarnya sama aja kayak apa yang kita lakukan juga, cuman di film Koko itu memang disebutkan kegiatan itu dijadikan sebuah festival yang mana tuh mengingat orang-orang yang sudah mati, sehingga mereka ya tetap dikenang sampai sekarang. Jadi poinnya adalah ya festival itu ya harus ngomongin masalah originalitas tadi itu sangat sesuatu yang bisa dimarketingkan apa enggak, bisa menghasilkan uang apa enggak, dan itu originalitas penting banget. Dan kalau saya pribadi saya rasa untuk santet festival santet sendiri itu cukup menarik sih. Saya malah penasaran nanti pada akhirnya endingnya kayak gimana, karena ini bakal sangat menarik untuk wisatawan ngomongin dark magic tapi diangkat ke permukaan, apalagi Indonesia kan cukup religius nih terkait nilai agama dan sebagainya. Kita ngomongin dark magic tapi diangkat ke permukaan, kita coba lihat nanti apakah itu bisa semakin membuat polemik di masyarakat, atau mungkin bahkan bisa bertengkar, atau bisa saja karena hal itu negara kita jadi lebih terkenal karena hal something yang ya cukup aneh sih ya. Santet saya juga saya kayak di luar negeri saya kayaknya belum pernah mendengar deh ada festival santet, kayak serem amat dengarnya dark magic. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Itu heritage, ada cultural sites, ada antique cultural sites ya seperti Borobudur, seperti candi-candi, kemudian tempat-tempat yang lain. Arts di sini ada visual, music, performing arts. Kemudian di media ada publishing, printed material, audio visual, video games, television, radio, online, dan lain-lain. Kemudian creative business service ini sebenarnya hal-hal yang di luar dari seni secara umum sih sebenarnya. Seni secara murni, kita ngomongin desain, karena desain itu lebih ke arah aplikasi dari seni itu sendiri. Karena nanti kan diarahkan ke manusia sebagai service sebenarnya desain itu. Ada interior, ada DKV, ada desain produk, ada software juga, pengembangan web development, dan lain-lain, digital application, itu semuanya adalah juga dari originalitas pemikiran manusia, yang mana fokusnya adalah ke service. Dan yang pasti banyak sekali kreatif service lainnya, seperti arsitektur, kemudian tadi juga ada yang dari background-nya, ada yang dari pemasaran, ada hal-hal yang berbau dengan promosi, dan lain-lain, itu semua juga termasuk dari kreatif ekonomi. Karena itu semua berasal dari ide dari manusia bikin sebuah kreatif campaign dan lain-lain seperti itu. Oke. Nah, tadi sempat kita ngomongin sedikit revolusi industri. Jadi revolusi industri sendiri, teman-teman, kita kan pada akhirnya seperti yang saya bilang di modul tadi, kita kan fokusnya industri kreatif kan bagaimana mendukung industri kreatif ini untuk menuju Indonesia 4.0. 4.0 sendiri itu adalah revolusi industri di abad ke-21. Seperti yang kita tahu semuanya, jadi kita kan sudah mengalami 4 kali revolusi industri nih yang kita tahu. Dan bisa jadi sebenarnya lebih banyak lagi di zaman-zaman dahulu, cuman kita belum paham dan mungkin artefaknya atau sudah hilang dan sebagainya. Tapi yang pasti yang kita kenal sekarang sudah ada 4 kali. Yang pertama adalah revolusi industri agraris, jadi di abad 18. Kemudian ada revolusi industri ketika ditemukannya mesin uap di Inggris lagi. Kemudian ada
revolusi industri di bidang informasi di abad 20 kemarin, tahun 90-an itu udah mulai ada mesin, mulai ada internet, mulai ada komputer, semua segala sesuatu dilakukan secara otomatis, otomisasi bikin produk dan sebagainya. Dan yang terakhir sekarang adalah dan sekarang kita memasuki di revolusi industri yang keempat di abad 21, conceptual age. Ini saya cabut tadi saya ngomong industri terakhir ya, karena bisa jadi habis ini juga berevolusi lagi. Kan kita nggak tahu ya apakah nanti kiamat dan sebagainya atau ada revolusi lagi lebih cepat, kita nggak paham berapa tahun lagi. Tapi kalau dilihat dari polanya, kurang lebih hampir setiap abad sih, setiap 100 tahun itu ada revolusi industrinya. Nah, di abad ke-21 ini kita sekarang masuk ke ekonomi kreatif industries era, yang mana kita fokusnya adalah bagaimana ide inovasi itu jadi sesuatu yang intangible things itu jadi sebuah aset yang luar biasa. Orang-orang dulu mungkin kalau dibilang aset, misalnya Bapak punya apa, Ibu punya apa, mikirnya adalah saya punya tanah sekian, saya punya rumah di sini, saya punya industri batu bara di sana, saya punya kos-kosan sekian dan sebagainya. Saya punya tambak, saya punya ikan, saya punya kapal dan sebagainya. Itu di era sebelumnya ngomongin information age. Tapi sekarang di conceptual ages adalah sekarang yang dijual bukan itu lagi, tapi bagaimana ide itu bisa dijadikan komersialisasi. Ngomongnya brand apa yang sudah kamu ciptakan, ide apa yang sudah jadi produk, aplikasi apa yang sudah kamu kembangkan, startup apa yang sudah kamu bikin, dan sekarang lebih berkembang lagi banyak hal di sana. Semuanya bermula dari ide. Jadi kalau sekarang dibilang, misalnya ada yang nanya, kamu gimana? Nggak ada bisnis atau kayak gimana? Saya nggak bisa karena nggak punya modal. Itu udah so yesterday kalau ada orang yang seperti itu. Karena ngomongin masalah modal, orang-orang dulu mikirnya modal lebih ke arah keuangan ya, ngomongin ke duit, ngomongin ke punya apa untuk membeli sesuatu apa dan sebagainya. Sekarang enggak. Sekarang ibaratnya cukup dengan bacot ya. Mohon maaf mungkin agak sedikit kasar ya. Cukup dengan omongan saja orang bisa punya apa-apa. Orang di marketing, di advertising, mereka jualan tanah dan sebagainya, atau misalnya di sosial media mereka bikin produk apa dan sebagainya, walaupun itu dropship ya, mereka nggak produksi sendiri dan sebagainya. Bahkan sekarang yang lebih kaya orang yang memasarkannya daripada yang produksi, malah mayoritas kayak gitu di era industrial age ini. Jadi harapannya sendiri teman-teman di era ini nantinya bisa mengembangkan itu, dan dari pengenalan industri kreatif ini kita semuanya punya mindset bahwa ya kita harus punya aset yang tinggi, intangible di bidang pemikiran seperti itu. Jadi bahkan ya ada sebuah ulasan mengatakan mungkin saat ini lulusan S1 itu udah mulai biasa. Tahun 90-an atau 2000-an awal dulu, atau 90-an sebelum 90 deh, lulusan SMA itu udah bagus ya, lulusan SMA ya, itu udah bagus, karena banyak yang nggak sekolah, banyak yang SMP udah putus. Ketika tahun 2000-an, kemudian 2010-an belasan, sekarang kayak udah mulai lulusan S1 itu udah biasa, lulusan S1. Kayak semacam ya udah wajar kuliah S1 dan sebagainya. Dan nanti akan ada masa di mana kuliah, kalau nggak kuliah S2 kayaknya kurang ilmunya, kayak ada normalisasi gitu lah. Paham nggak sih? Mungkin nenek-nenek kita dulu, mereka usia 11-12 tahun, mungkin sekolah rakyat, masih SD, kemudian nikah, dan ya itu normal di eranya, normalisasi seperti itu. Mereka hanya lulus SD, di conceptual age-nya, ngomongin masalah ide, inovasi, nggak ngomongin ke sana. Pokoknya ya udah, kesadarannya sampai sekian, dan menikah udah nggak masalah. Tapi di era sekarang, masih banyak juga teman-teman saya juga, mungkin 20-an akhir kalau saya, atau mungkin teman-teman saya juga ada yang 30-an dan sebagainya, belum pada nikah dan sebagainya, masih ngejar kuliah lagi, masih S3 di berbagai macam tempat, masih pengen berkaya dan sebagainya. Ya, that's okay. Karena memang eranya sudah berubah. Kita sekarang masuk ke ranah conceptual age-nya, jadi bagaimana kita mengembangkan aset di pemikiran kita seperti itu. Jadi saya juga sangat salut juga sama teman-teman semuanya di sini, semua mahasiswa, dari berbagai macam
background, karena kalau saya lihat background teman-teman kan juga berbagai macam ya, dari usia, dari background, dari apa, semuanya macam-macam, dan kalian semua di sini semangat buat belajar. Aku rasa ini adalah salah satu aset besar kalian juga nanti ke depannya, bisa lebih berkembang, lebih bisa berinovasi, bikin sesuatu seperti itu. Oke. Nah, ini adalah kemudian creative economy chain. Wih, udah jam 2.23 aja ya. Oke. Ada yang pernah baca ini nggak sih, creative economy, kekuatan baru Indonesia menuju 2025? Ada yang pernah baca nggak? Ini tersebar gratis sih di internet, kalau teman-teman teman-teman nanti kalau bisa buka deh. Kalian buka di internet, cari PDF-nya dan baca, supaya nanti kalian di S2 ini bisa maksudnya lebih paham roadmap-nya Indonesia untuk menuju ekonomi kreatif seperti apa. Dan itu gratis kok, kalian bisa buka di sana. Nah, di sini pengantarnya lebih ke arah, di sini saya pengen ngasih tahu bahwa fokusnya dari kreatif ekonomi ekosistem di Indonesia itu, mereka fokusnya ke ekosistem, teman-teman. Fokus ke ekosistem. Gimana caranya dari ekonomi kreatif ini bikin ekosistem tertentu yang mana bisa ibaratnya memajukan dan juga bikin motivasi orang-orang yang ada di dalamnya. Sehingga kreatif core-nya, para insan, para talent management di bidang kreativitas ini, mereka punya teman. Mereka sama-sama membangun Indonesia, mereka sama-sama bikin sesuatu. Nah, fokus kreatif ekonomi ekosistem ini nanti bakal kita bahas lebih lanjut itu di pertemuan keempat, sesi keempat besok. Tapi pada akhirnya sebenarnya intinya adalah dari kreatif ekonomi ekosistem ini, saya mau menyampaikan bahwa fokus negara kita salah satunya adalah bikin ekosistem ekonomi kreatif. Sehingga kan banyak banget tuh sekarang inkubator-inkubator, baik itu di kampus, kemudian ada berbagai macam institusi, bahkan pemerintah, itu sekarang kan banyak tuh, dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan lain-lain. Mereka selalu bikin kayak misalnya kegiatan inkubator bisnis startup apa, kemudian bikin kegiatan kompetisi bisnis apa, kemudian mereka di coaching, dikumpulkan jadi satu, atau mungkin bisa jadi diasramakan membuat sesuatu, dan itu udah sangat lumrah. Teman-teman di sini ada yang pernah dengar Silicon Valley nggak? Silicon Valley ada yang pernah dengar? Ada. Oke, ada satu orang yang pernah dengar. Oke, yang paling simpel deh. Ada yang nonton film startup nggak sih, drama startup yang kemarin? Kayaknya pada nonton deh ini. Pak Imam sendiri nih yang pindah. Oke, yang senyum-senyum. Oke. Yang kemarin nonton drama startup sendiri, kemarin kan kalian, yang nonton drama startup tolong angkat tangan dong, saya pengen tahu. Jangan-jangan saya nggak kontekstual nanti ngomong yang nggak ada yang paham. Angkat tangan dong yang tahu drama startup kemarin yang hits akhir tahun 2020. Nggak ada. Dua orang doang. Oke, drama startup cuma 2, jadi nggak kontekstual, saya nggak mau ngomongin itu, nanti nggak nyambung. Ada yang nonton ini nggak sih? Ada yang pernah dengar Silicon Valley aja deh? Silicon Valley ada yang pernah dengar? Silicon Valley yang ada di Amerika, US. Yang dengar tolong angkat tangan, yang pernah dengar Silicon Valley. 1, 2. Oke, 1, 2, 3. Oke lah. 3 orang berarti setidaknya 3 lebih relevan daripada 2 ya, daripada ngomongin drama startup yang mungkin. Oke. Tadi yang angkat tangan bisa ini nggak speak up sedikit. Silicon Valley itu apa? Dan setahu kalian Silicon Valley itu gimana? Saya pengen tahu aja. Salah satu aja. Salah nggak apa-apa, silakan speak up. Yuk, masa perlu ditunjuk dulu? Nggak apa-apa. Saya coba jawab ya, Pak. Oke, Joshua, silakan. Jadi Silicon Valley, saya sering dengar biasanya Silicon Valley ini kebanyakan disebut sebagai julukan di mana banyak startup besar berasal dari sini seperti Facebook,
Twitter dan lain sebagainya, Pak. Terus hubungannya dengan kreatif ekonomi ekosistem, udah kebayang nggak kira-kira dengan Silicon Valley? Belum kebayang ya? Oke. Teman-teman, dari Silicon Valley itu adalah sebuah tempat di Amerika Serikat. Di sana itu tempat itu kayak semacam bikin komunitas, bikin ekosistem yang sehat untuk para startup digital di sana. Jadi para startup digital itu dikumpulkan jadi satu di tempat itu. Ada gedung-gedung besar. Saya cerita soal-soalnya, padahal saya belum pernah ke sana sih. Target saya mungkin nanti 2 tahun lagi saya mau main ke sana. Sekarang belum sempat. Jadi ini kalau dengar dari cerita teman saya dan juga lihat dari YouTube, di sana ada berbagai macam tempat, gedung tinggi dan kantor-kantor besar, apa ya ibaratnya kantor-kantor besar dari startup yang ada di dunia, ada di sana semuanya. Bayangin ya kalau misalnya Apple, Facebook, Twitter, dan berbagai macam startup-startup lainnya seperti itu kumpul jadi satu. Bayangin, kumpul jadi satu, mereka sambil sambil benchmarking, sambil kemudian mengembangkan startupnya masing-masing, mereka berdiskusi, ada ekosistem, mereka tahu kabar, si A bikin ini, nggak mau kalah si B, si C, aku mau bikin inovasi ini, kemudian si D, aku mau belajar dong gimana caranya bikin itu. Bayangin, kalau ada ekosistem sesehat itu yang membuat Silicon Valley jadi salah satu tempat favorit orang-orang yang pengen mengembangkan startup. Karena di sana orang-orang pada pengen mengembangkan idenya di sana. Dan karena banyak anak muda yang punya ide gila, pada akhirnya banyak investor juga yang ke sana. Banyak investor-investor besar bikin ibaratnya angel investor lah ya di sana. Mereka kayak semacam membuka kegiatan investment, kemudian ada diskusi, ada pitching dan sebagainya terkait ide-ide mereka, sehingga ketika ide kalian bagus, kalian bakal didanai, kalian dapat tempat, kalian dapat penghidupan, dan banyak sekali yang punya mimpi bikin something different di sana itu. Nah, sebenarnya ngomongin masalah Silicon Valley itu juga nggak jauh beda sama film drama Korea startup itu juga. Di drama Korea startup mereka menggambarkan bahwa di Korea ada namanya Sandbox itu ya. Sandbox itu kayak sebuah tempat untuk mengumpulkan para pemuda yang punya ide-ide kreatif di sana. Mereka diseleksi, kemudian membentuk tim, dikasih tempat untuk membuat sebuah inovasi. Nah, kemudian mereka dikasih kayak semacam inkubator, ada mentornya, pengembangan produknya, pengembangan inovasinya, dan mereka juga ada evaluasi secara berkala. Mereka ada pitching dari ide mereka, disaksikan para investor. Mana yang bagus bakal dapat uang lebih banyak, kemudian bakal dikembangkan lagi. Yang jelek ya udah di-cut, nggak dapat dana lagi seperti itu. Itu adalah konsep utama dari film startup dan juga dari Silicon Valley yang sebenarnya. Nah, di Indonesia itu udah mulai seperti itu nih, kreatif ekonomi ekosistem. Jadi para kementerian, kemudian kalau di Telkom sendiri ada yang pernah dengar Bandung Technopark nggak sih? Bandung Technopark. Yang anak Telkom pasti paham ya. Saya juga masih baru di Telkom sih ya. Jadi di Telkom itu ada namanya Bandung Technopark. Jadi itu kayak semacam inkubator bisnis terbesar, salah satu inkubator bisnis terbesar yang ada di Indonesia, nggak cuma di Bandung doang. Dan itu kalau kalian punya ide-ide startup nantinya, bisa banget tuh dimasukkan di sana. Nanti bakal ada mentornya, ada pendanaan, dan lain-lain di sana. Itu adalah salah satu contoh dari aplikasi Sandbox maupun Silicon Valley yang lebih kecil. Karena di Indonesia sendiri ada berbagai macam kementerian yang bikin kegiatan macam-macam seperti itu. Bahkan sekarang ini yang lagi hit, saya sekarang lagi penelitian juga fokus ke, ada yang pernah dengar OPOP nggak sih? OPOP. One Pesantren, One Product. Ada yang pernah dengar? Nah, jadi sekarang itu beberapa teman saya, kebetulan mereka jadi, ibaratnya kayak staf khususnya Pak Ridwan Kamil gitu ya, jadi kayak mereka fokus ke pengembangan ekonomi kreatif digital yang ada di Jawa Barat. Sebenarnya nggak cuma di Jawa Barat doang sih, ada teman saya di Jawa Timur juga, di Surabaya, dan memang dua daerah ini lagi gencar-gencarnya ada program OPOP, One Pesantren, One Product. Jadi pemikiran dasarnya adalah selama ini pesantren itu kan ibaratnya hanya pendidikan agama yang mana sangat konvensional dan belum mandiri. Jadi kayak masih mengharapkan donasi maupun bayaran daripada santrinya gitu. Jadi kayak lebih fokus ke arah sana. Nah, dari kegiatan OPOP ini
bakal fokus gimana caranya setiap pesantren yang jadi mitra dan jadi binaan itu punya produk unggulan yang mana itu sampai internasional, karena bakal diikutkan berbagai macam exposure. Kemarin kalau nggak salah 2019 sebelum pandemi, ada teman saya yang dikirim ke ini juga, ada OPOP exhibition di Turki kalau nggak salah. Sempat ke Turki juga, kemudian sempat ke Silicon Valley, Amerika juga. Jadi kayak produk-produk itu dikenalkan di sana dan terus dikembangkan. Itu Project OPOP. Itu adalah salah satu creative economics ecosystem yang ada di Indonesia sih. Cuma sebenarnya kalau saya boleh bilang, sebenarnya ekosistemnya di Indonesia sendiri ini masih sangat sporadis bahasanya, sporadis. Setiap kementerian mereka punya program sendiri, sebenarnya tujuannya sama, pengen mengembangkan ekosistem yang positif, yang kondusif untuk startup, untuk bisnis, untuk ekonomi kreatif. Tujuannya sama, tapi kayak masih banyak kompetisi karena masih sama-sama butuh nama, butuh eksistensi. Nama kementerian saya harus lebih di atas dari yang ini. Saya harus punya peran penting di Indonesia dengan bikin ini. Maksudnya untuk kolaborasi itu masih sangat tumpang tindih gitu. Itu saya juga sangat saya rasakan sekali karena sebelum saya jadi dosen kemarin saya kan sempat kerja di Istana Negara kemarin, saya di kantor staf kepresidenan. Saya fokus di satu data Indonesia terkait data-data yang ada di Indonesia. Ternyata dari berbagai macam data, contoh kecil aja misalnya data ekonomi, berapa persen sih orang yang ekonominya rendah, berapa persen orang yang mampu dan sebagainya di setiap daerah itu berbeda-beda. Baik dari BPS, dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian dari Kementerian Ekonomi dan Kementerian Sosial dan lain-lain, setiap kementerian pun itu berbeda-beda datanya. Bayangin. Karena mereka semua punya proyek masing-masing dan setiap proyek kan bernilai uang ya. Pada akhirnya larinya ke uang. Jadi kayak semacam ya semoga deh nanti Indonesia ke depan lebih baik lagi, bisa berkolaborasi, sama-sama tujuannya baik. Pengen ada ekosistem, tapi pada akhirnya saling tumpang tindih, kebanyakan seperti itu untuk yang sekarang. Tuh. Kemudian next, nah di sini saya mau membahas terkait bagaimana sih sejarah ekonomi kreatif di Indonesia itu. Ini saya mengambil salah satu konten dari mediaindonesia.com dan juga saya tambahkan dengan update-nya karena di Media Indonesia cuma sampai 2018, itu udah so yesterday ya, udah 3 tahun yang lalu. Jadi teman-teman, era industri kreatif di Indonesia itu sudah dimulai sejak tahun 2009. Sejak tahun 2009. Itu dulu ketika waktu itu ada 2007 sih, 2007 ada Pekan Produk Budaya Indonesia pertama kali digelar. Kemudian tahun 2009 ada pencetusan terkait industri kreatif itu sendiri dari Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. Nah, si Ibu Mari ini sendiri memang dari dulu fokusnya ke ekonomi kreatif, industri kreatif yang mana dia sangat terinfluence dengan negara-negara di Eropa dan juga di UK. Di UK konsep ini sudah dicetuskan itu tahun 90-an. Bahkan kalau teman-teman membaca lebih jeli lagi, beberapa negara itu sudah menyiapkan blueprint-nya itu terkait kreatif industries, walaupun tidak dibilang industri kreatif ya, tapi secara implementasi industri kreatif sejak tahun 70-80-an itu ada beberapa negara. Misalnya nih, jangan kaget, Korea Selatan. Kalian sadar nggak berbagai macam K-pop termasuk drama Korea, startup dan lain-lain itu semuanya sudah ada konspirasinya dari negara. Mereka bikin segala sesuatu yang ekosistem yang positif sejak tahun 70-80-an mereka bikin ekosistem. Bagaimana pop culture yang ada di Korea, yang ada di Jepang, itu bisa dinikmati oleh dunia. Itu mereka udah mikirin itu tahun itu. Kita mungkin masih mikirin makannya apa ya, mungkin nenek kita, ibu kita dulu dapat bisa makan aja mungkin udah syukur ya, kalau orang tua saya. Mereka udah mikirnya ke sana. Bagaimana pop culture itu bisa diakomodasi dan bisa dinikmati oleh orang-orang di dunia. Sampai pada akhirnya dicetuskan lagi di Inggris tahun 90-an itu, mereka yang pertama kali bikin project dan terminologi itu. Nah, Indonesia masuknya tahun 2007 itu mereka mulai ada bikin Pekan Produk Budaya dan ada kata-kata industri kreatif, ekonomi kreatif tahun 2009. Nah, kemudian di tahun 2011 dulu sempat ada ini ya, dulu zamannya Pak SBY jilid 2 dulu ada
apa sih reshuffle ya, pokoknya kayak gitulah ya intinya. Yang mana penggantian nama dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif waktu itu. Jadi awalnya kan Kementerian Pariwisata doang kan, kemudian fokus ke industri kreatif itu mulai 2011 waktu itu. Jadi 2011 tuh udah mulai masuk ke kementerian tuh waktu itu, ketika itu udah diperjuangkan sejak 3 tahun sebelumnya. 2011 baru masuk, Indonesia baru fokus ke sana. Kemudian di tahun 2015 ini salah satu tonggak terbesar di negara kita. Ada yang sempat dengar Bekraf nggak sih di sini? Bekraf. Dengar ya? Jadi Bekraf ini adalah Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, yang mana ketika zamannya Pak Jokowi jilid pertama dulu, beliau membuat ini ya, badan ini fokus ke industri kreatif di Indonesia. Bagaimana satu badan ini fokus untuk mengembangkan bagaimana ide-ide industri kreatif ini berkembang di Indonesia. Karena dia merasa ketika jadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, itu kok mungkin kurang optimal gitu. Kurang optimal karena masih bersatu. Jadi kalau misalnya dipisah, bisa jadi mungkin lebih optimal dengan masalah pendanaan, masalah SDM, dan lain-lain itu di tahun 2015. Nah, kemudian di tahun 2016, 17 itu udah mulai Bekraf udah mulai berkarya tuh, udah mulai pembentukan internal, kemudian penetrasi ke berbagai macam daerah, dan mereka juga fokus ke beberapa subsektor. Mereka kurang lebih ada 16 subsektor. Saya nggak akan bahas di sini karena nanti akan bahasan di sesi kedua nanti ya. Mereka ada 16 subsektor, itu dari mana dan sebagainya, kenapa, itu nanti kita bahas di bab 2, tapi yang pasti mereka fokus untuk pengembangan klasterisasi itu, dan waktu itu mereka juga fokus ke startup juga waktu itu, karena memang lagi hits banget ngomongin startup di tahun 2017-18 itu lagi hits-hitsnya. Nah, kemudian mereka juga mulai sadar bahwa ada beberapa kekuatan ekonomi kreatif di tahun 2018 yang bisa sangat mengembangkan nih di Indonesia industri kreatif. Misalnya film, musik, dan juga game. Itu sangat dikembangkan sekali di tahun-tahun itu. Nah, perkembangannya sekarang di tahun 2019 dan 2020 nih ya. Ketika jilid 2 kemarin, Bekraf mulai dibubarkan, di-merger dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali. Nah, ini saya kurang tahu nih ya, kenapa lagi secara politik atau kayak gimana, itu kalau dikaji akan sangat luas sekali, tapi waktu itu 2019 akhir, saya udah keluar dari istana sih, saya nggak tahu isu-isu dalam kayak gimana lagi, tapi yang pasti dari mergeran ini sendiri sebenarnya sangat ngefek terkait ekonomi kreatif di Indonesia. Kalau misalnya, bayangin, kalau pengembangan ekonomi kreatif fokusnya adalah ke satu agensi, Bekraf itu sendiri, mereka bakal bisa lebih luasa untuk bikin sesuatu. Mereka juga SDM-nya udah pas, mereka memang fokus ke sana, termasuk pendanaan. Pendanaan itu apabila antara satu badan dan kemudian di-merger, kan pasti mereka bakal bagi-bagi itu. Nah, ketika di-merger, mereka harus lomba-lomba lagi, gimana mereka dapat dana dan lain-lain, tentu itu nggak efektif. Saya bisa ngomong kayak gini juga karena memang saya dulu ketika fokus disertasi saya, memang fokusnya ke Bekraf sih, disertasi saya tahun 2017, saya dulu juga sempat ngobrol banyak sama orang-orang internal Bekraf, termasuk deputi-deputinya. Saya juga sempat ngobrol juga sama Pak Triana Munaf juga, fokus ke Bekrafnya kayak gimana. Jadi saya tahu bagaimana Bekraf itu harusnya punya masa depan yang bagus. Tapi ketika di merger ini, ya ekonomi kreatif Indonesia harus semakin harus semakin bersemangat lagi untuk membangunnya seperti itu. Ditambah lagi tahun 2020 nggak ada yang tahu ya, ternyata kita mendapat berkah corona ya. Jadi benar-benar itu sangat ngefek sekali, nggak cuma buat ekonomi kreatif, tapi untuk semuanya, semua sektor yang ada di dunia, nggak cuma di Indonesia ya. Makanya ketika sudah di-merger menjadi satu, kita ngomongin Kemenprekraf ya, udah nggak ngomongin industri kreatif Bekraf lagi nih 2020 sampai sekarang. Fokusnya mereka sekarang fokus ya bagaimana ini sih fokusnya adalah pemulihan ekonomi sebenarnya. Oleh sebab itu mereka fokusnya di 3 sektor ini. Yang pertama adalah manajemen support, yang kedua program pariwisata, dan yang ketiga pendidikan. Nah, bisa dilihat nih, fokus dari Kemenprekraf aja 3 itu untuk pemulihan ekonomi ya, bayangin. Yang ngomongin ekonomi kreatif cuman poin 2, pariwisata. Ngomongin manajemen support ya mau nggak mau mereka bikin proyek buat diri mereka lagi, bikin sesuatu apa lagi. Ngomongin pendidikan dan vokasi, mereka menyiapkan kayak sekolah-sekolah tinggi advokasi, atau misalnya perhotelan, dan berbagai macam sekolah kayak gitu ya, mulai dari kuliner dan lain-lain, mereka lagi mengembangkan itu karena untuk
meningkatkan ekonomi kreatif di Indonesia. Cuman teman-teman di sini bisa dilihat, saat ini 2021 Kemenparekraf fokusnya ke sana. 1:3 bisa dilihat bagaimana fokusnya Indonesia. Nah, kita semua di sini ketika teman-teman ngambil S2 Desain Manajemen, berarti saya menganggap teman-teman di sini adalah para insan ekonomi kreatif, berarti harus lebih kreatif lagi ke depan, karena tantangan kita banyak sekali, nggak cuma dari diri kita, tapi juga dari ekosistem di sekitar kita juga, dari pemerintahan, seperti itu. Bukan berarti nggak mendukung ya, tapi ada policy-policy tertentu yang mana bisa membatasi, dan bisa jadi hal itu juga lebih baik di hal yang lain juga. Karena kalau ngomongin masalah policy, itu akan sangat luas sekali. Indonesia nggak cuma mikirin ekonomi kreatif doang soalnya. Mereka juga ngomongin hal yang lain. Nah, hal ini juga bisa jadi blunder juga, karena kan Kemenparekraf kan ekonomi kreatif dimasukkan di kementerian lagi. Nah, kedepannya kayak gimana, kita lihat saja nanti. Yang slide terakhir, kemudian, masih banyak, ini udah jam sekian ya. Duh, kebanyakan ngobrol nih ya jadinya. Oke. Teman-teman, saya pengen cerita juga terkait tadi translasinya dari industri kreatif ke ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Jadi ada 7 hal yang mau saya sampaikan di sini poin-poinnya. Yang pertama terkait political culture. Ini ada hubungannya dengan evolusi industri kreatif ke ekonomi kreatif yang tadi ya, kita ngomongin dunia. Sekarang kita ngomongin di Indonesia. Indonesia political culture-nya dari dulu adalah ngomongin ekonomi. Lihat aja, semua calon presiden ketika kampanye ngomongnya apa yang pertama? Masalah perut. Karena memang mayoritas di negara kita memang apa ya? Kebutuhannya baru kalau ngomongin teori Maslow kebutuhan masih dasar banget. Ngomongin sandang papan pangan. Dan ketika diiming-iming itu yang masih akan tetap teriming-iming, ngomongin Indonesia political culture, ngomongnya ekonomi lagi, ngomongin masalah perut, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ngomongin masalah political culture ditransformasikan ke kementerian dan juga badan-badan nasional. Policy misalnya tadi sudah saya bilang ada Kementerian Perdagangan, itu di 2009 mereka fokus ke sana. Kemudian ada Kementerian Pariwisata Industri Kreatif tahun 2011 seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian 2015 namanya diganti Bekraf, jadi sebuah badan sendiri, dan yang terakhir 2019 kemarin merger lagi seperti itu. Jadi kayak benar-benar ya kepentingannya masing-masing. Tapi syukurnya sebenarnya saya masih ada syukur sih di sini. Setidaknya Indonesia masih melirik pengembangan industri kreatif sih. Ya gimana mau nggak melirik? Lihat aja poin ke-7. Indonesia bilang ekonomi kreatif itu senilai 1.200 triliun tahun 2019, atau bisa pendapatan income 7,28%. Itu gede banget itu. Sebenarnya lirikannya sama, kembali lagi ke politik, masalah keuangan. Kalau misalnya ekonomi kreatif di Indonesia nggak ngasilin duit, nggak akan dimasukkan ke sana sebenarnya. Intinya itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah framework of practice develop, typical of policy process. Jadi kita ngomongin masalah policy, masalah practice develop ini ngomongin ke kebijakan sih. Saya nggak akan banyak membahas ini, saya khawatir nanti teman-teman terlalu bingung ya. Tapi yang fokusnya adalah di sana ini. Yang keempat juga based in economic nationalism. Teman-teman di sini coba kita bareng-bareng hafalkan Pancasila. Hafal nggak sih semua di sini Pancasila? Tes. Saya mau tes ya. Nanti tolong diomongkan. Saya bilang misalnya sila pertama apa, gitu ya. Saya tunjuk aja random. Sila pertama, Atia. Sila pertama apa? Pancasila. Halo, Atia. Halo, ya Pak. Ya. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Oke, thank you. Sila kedua, Jafar Sodik. Ya Pak, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, thank you. Sila ketiga, Joshua. Persatuan Indonesia, Pak. Oke, sila keempat, Juan. Juan Peter, halo. Halo. Ya, sila keempat. Halo. Halo, ya. Sila keempat. Pancasila, aduh. Diurut dulu, Pak, biasanya, Pak. Satu. Kebiasaan ngurut, Pak. Ya, sila keempat apa? Sila keempat. Keempat apa ya?
Ketuaan masa, 2 kemanusiaan dalam produk, 3 Indonesia. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Pak. Oke, thank you. Sila kelima yang terakhir, Imam Budi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, teman-teman dari 5 sila tadi yang berhubungan dengan masalah ekonomi, kira-kira sila berapa aja ya? Kita ngomong economic nationalism nih. Yang pertama, kira-kira ada hubungannya nggak kita ngomongin ketuhanan? Masih agak jauh ya. Sila kedua, manusia yang adil dan beradab. Adil dan beradab, itu masih jauh, karena kita ngomongin masalah adab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Ini udah mulai masuk ke economic nationalism. Kalau kita ngomongin persatuan, ya berarti satu kaya, ya semuanya kaya, satu makan, semuanya makan. Itu ngomongin lagi masalah perut. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, ngomongin masalah kebijakan, ngomongin masalah policy. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya ada 3. Dari 5 sila sendiri, 3 itu based in economic nationalism sebenarnya. Persatuan, kemudian ngomongin policy, kebijakan, dan juga kesejahteraan, keadilan sosial, itu semuanya larinya ke kreatif ekonomi, ngomongin ekonomi. Makanya seksi sekali kalau ngomongin translasinya dari proses industri kreatif ke ekonomi kreatif di Indonesia itu. Kemudian yang kelima adalah need for cultural change. Jadi di sini adalah memang ini kayak udah suratan takdir aja sih, kayak udah semacam sunatullah. Setiap negara, setiap daerah itu harus berubah. Nggak bisa kalau nggak berubah. Mungkin kalau nggak berubah bakal lenyap kali ya. Bakal ada yang mau ngasih contoh nggak sih negara yang lenyap di akhir-akhir ini karena mereka nggak ada perubahan? Atau mungkin bukan negara ya, produk aja. Teman-teman tahu Nokia nggak sih? Tahu Nokia ya? Nokia itu salah satu contoh yang paling gampang sih ngomongin masalah cultural change. Mereka fokus ke ya Symbian mereka. Saya masih ingat dulu ketika masih SMA, SMP atau SMA ya dulu, ada Nokia Hits 3660, 6600 yang kayak sabun itu. Masih ingat sekali dulu. Zaman-zaman 2008, 2009 tuh mereka hits sekali. Tapi bayangin ya, sekarang udah 15 tahun yang lalu udah hilang Nokia. Sekarang udah ganti iPhone, sudah ganti Samsung, sudah ganti bahkan sekarang HP-HP Cina, Oppo, Vivo, yang fokusnya ke selfie dengan harga yang murah. Ya itu kayak udah keniscayaan sih, kalau kita nggak mau berubah ya bakal ketinggalan. Itu pun termasuk berlaku untuk Indonesia dan juga ekonominya. Kemudian ada juga translasinya karena enterprise economy, creative business or creative throughout. Jadi kayak semacam pada akhirnya kalau ngomongin bisnis dan ngomongin bisnis itu ngomongin kreativitas. Kita nggak bisa ngomongin lagi Indonesia kaya karena banyak batu bara, Indonesia kaya karena banyak hutan dan sebagainya di masa depan loh ya. Sekarang mungkin kita masih bisa ngomongin itu, sombong sekali. Indonesia punya 17.000 pulau, Indonesia punya sekitar 800 bahasa, Indonesia punya ribuan budaya. Tapi bayangin kalau misalnya nggak siap buat cultural change dan juga dikembangkan ke ekonomi kreatif, sekarang aja udah banyak culture kita yang diaku orang lain. Batik contohnya. Kemudian ada Reok Ponorogo yang kemarin sempat ramai dengan Malaysia. Bahkan yang paling unik juga, kalian tahu tempe nggak? Tempe. Pada suka makan tempe. Tempe itu intellectual property-nya itu orang Jepang, bayangin. Aku nggak paham lagi. Tempe yang mematenkan orang Jepang, woi. Itu produk kita, bener-bener dari Indonesia, dari Jawa, yang mematenkan orang Jepang, Masya Allah. Jadi kayak bener-bener, kalau kita nggak siap ke sana pada akhirnya ya bakal kelindes itu sih. Itu adalah translasinya dari bisnis itu. Dan sekarang udah jam 2.52, 8 menit lagi kita tutup buat istirahat, karena teman-teman butuh istirahat. Tanya jawab dulu sebentar, 8 menit, silakan. Ada yang mau nanya nggak terkait bagaimana sih kenapa industri kreatif menjadi ekonomi kreatif? Silakan open mic. Izin Pak, boleh Oke, masuk silakan. ya? Ya.
dari industri kreatif menjadi ekonomi kreatif itu yang saya tahu ya, karena mohon maaf mungkin saya cerita juga, karena salah satunya saya di provinsi sekarang menjadi salah satu tenaga ahli di Ekrap ya, ekonomi kreatif. Siap. Nah, intinya kenapa berubah menjadi ekonomi kreatif, karena emang konsennya adalah pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Akhirnya 27 kabupaten kota di Jawa Barat itu dibangun inkubasi gedung kreatif center, gitu kan, dari pemerintah provinsi. Nah, inkubasi ini adalah bagaimana mendorong masyarakat atau komunitas kreatif untuk di mentoring, Mbak, seperti tadi ya, di mentoring dan meningkatkan ekonomi mereka. Jadi dibilangnya adalah ekonomi kreatif. Cuman permasalahan sekarang di Indonesia sendiri itu berebut, Pak, antar departemen. Ada orang itu yang saya omongkan tadi ya. Iya betul, Pak. Setuju, Pak. Ya, itu sangat setuju saya. Kenapa sekarang jadi berebut antar departemen, antar lembaga pemerintahan? Disperindag mengakui bahwa UMKM adalah miliknya Disperindag. Secara Ekrap sendiri pun kalau di provinsi malah sekarang namanya bukan Ekrap, Pak. Jadi Inkrap, industri kreatif, bukan ekonomi kreatif lagi. Karena ini udah jadi bingung juga simpang siur gitu kan. Nah, di sini mungkin saya belajar di sini ada banyak program yang masuk, banyak ilmu yang masuk. Akhirnya ya kenapa jadi ekonomi kreatif, sebetulnya itu menghidupkan lagi ekonomi masyarakat. Secara kreativitas masyarakatnya bukan lagi dikasih bantuan secara uang tunai, tapi dikasih bantuan secara keilmuan, Mbak. Mungkin kita inilah nanti yang akan menjadi mentornya mereka untuk memulihkan ekonomi kreatif secara kreativitas. Itu sih Pak masukannya, Pak. Oke, thank you Imam. Jadi Imam juga sharing terkait bagaimana kinerja dia di di Jawa Barat ya, berarti memang fokusnya ke sana, dan terima kasih masukannya, enrichment buat teman-teman semuanya juga ya. Jadi kenapa di Jawa Barat dikembangkan ke sana juga. Oke, makasih. Ada yang lain mau speak up nggak? Oh iya, masukan Pak. Sekarang saya posisinya ada, kalau mungkin teman-teman tahu tadi kalau dibilang village tadi yang di Amerika, di Bandung kan sekarang udah ada Bandung Creative Hub. Iya, nah, Bandung Creative Hub. Betul, sekarang saya posisinya lagi di Bandung Creative Hub, Pak. Wow. Teman-teman, ada tawaran dari Imam, jadi beliau sekarang megang Bandung Creative Hub. Itu memang bagus, saya pernah main ke sana juga, tapi saya belum fokus ke sana juga sih. Nanti paling bisa main-main nanti ngomongin Bandung Creative Hub, karena di beberapa negara itu sudah fokusnya ke sana ngomongin Creative Hub. Silicon Valley itu sebenarnya adalah ya seperti Creative Hub tapi versi yang internasional kali ya. Lah Bandung udah memulai itu. Nice ya. Makasih, Pak. Oke, thank you. Yang lain? Oke, kalau misalnya saya, Pak. Oke. Saya ingin bertanya, Pak. Boleh, Pak? Boleh banget. Kita emang di sini mungkin sebetulnya menjadi diskusi sih antara Bapak Hanif dan juga Bapak Imam sih ya. Nah, mungkin jadi mengajak diskusi juga sebenarnya soal pembahasan industri kreatif ini. Mungkin kalau yang saya lihat dari pembahasan tadi itu adalah kalau yang saya lihat mungkin lebih condong kepada aturan ataupun apa itu industri kreatif yang dimana sebetulnya kalau ya saya lihat menjadi membingungkan khususnya dari pemerintah itu sendiri. Kalau misalkan bahasa kasarnya itu blunder ya, baik itu dari pemerintahan ataupun kementerian atau apapun. Nah, yang menjadi sorotan saya khususnya di Jawa Barat ataupun khususnya di Bandung. Kalau yang saya lihat mungkin saya juga pernah datang ke Bandung Creative Hub. Dan ya dari segi bangunan memang sangatlah bagus, dari segi fasilitas cukup lengkap. Namun kalau saya sedikit mengkritisi itu adalah mengapa Bandung Creative Hub ini tuh tidak terlihat kreatif gitu, dan kalah oleh industri bukan negeri ya. Kita ngomonginnya di luar dari apa yang dibuat oleh pemerintah. Kita ambil contoh kasus jangan terlalu jauh di luar Bandung. Kita bisa lihat dari di Gudang Selatan ataupun di hub-hub yang lain. Nah, mungkin kalau yang saya lihat itu industrinya malah lebih hidup gitu daripada apa yang dibuat oleh
pemerintah khususnya. Nah, apa yang menjadi sebuah problem di sana? Apakah industri tidak membutuhkan pemerintah karena mungkin industri sudah hidup sendiri, atau mungkin harus terbalik gitu? Apakah dari pihak swasta yang harus, ataupun individu yang bisa memberikan sebuah gambaran ataupun wawasan kepada pemerintah, atau malah sebetulnya pemerintahlah yang harus utama untuk memberikan sebuah pengetahuan ataupun ilmu dan juga fasilitas kepada masyarakat. Terima kasih banyak. Oke, thank you. Ada yang mau speak up dulu nggak sebelum saya coba mengutarakan opini? Oh ya, tadi kan saya udah bilang ya, di sini kita diskusi. Saya di sini cuma hanya, walaupun saya dosen, mentor di sini, saya bukan berarti jauh lebih paham dari teman-teman ya. Kita semuanya sama-sama belajar. Mungkin saya sekolah lebih dulu aja, gitu aja sebenarnya. Yuk, yang mau ada ini lagi, tadi, kenapa dari pemerintah kok terkesannya kurang kreatif, malah lebih kreatifan yang ada di luar dan swasta, intinya lebih itu. Ada yang mau ngasih ini nggak? Atau mungkin dari... Oke, silakan Aldi. Ya, saya mungkin di sini juga nemenin sama itu apa, sama kayak Kang Imam dari Pemprov, Pak. Oke. Kalau Kang Imam mungkin di bawah di Sparbud ya, kalau saya di bawah di Kominfo, Kang Imam. Oh, saya di sama-sama. JDS. Salam, Kang. Ketemu di kelas kita tadi. Reoni malah anaknya nice. Kalau Kang Imam tadi Ekraf kan, kalau saya JDS di bawah di Kominfo. Nah, terus juga mungkin tadi pembahasannya juga sedikit ke arah pemerintahan, sedikitnya juga saya udah paham lah ya kira-kira alur atau birokrasi yang ada di pemerintah seperti apa gitu. Terus menanggapi tadi yang Kang Badar sampaikan terkait mungkin jatuhnya ke pemeliharaan juga ya, pada akhirnya ketika sudah ada inovasinya, tapi implementasinya juga, pemeliharaannya juga masih terkesan kurang kurang proaktif gitu ya Kang ya. Itu juga bisa jadi banyak hal sebetulnya yang bikin terlihat jadi kurang seperti itu gitu. Tapi yang paling besar yang mungkin saya juga rasakan, karena juga mungkin saya di bawah bekerja di pemerintah, tapi bukan PNS statusnya, tenaga ahli juga sebagai Kang Imam. Jadi di sini mungkin yang pertama kali terlihat itu ada di regulasinya sebetulnya. Bisa jadi nanti ketika memang demand-nya ada gitu, dan pemerintah di daerahnya atau pelaksananya sendiri sudah melihat seperti apa keadaan di lapangannya, tapi mungkin terkendala dengan birokrasinya dan jenjang atau hierarki pengajuannya gitulah, kira-kira itu juga sangat panjang dan bertahap gitu. Makanya mungkin terkesan ya tadi kurang proaktif dan masih biasa-biasa aja gitu setelah diresmikan atau setelah ada inovasinya digaungkan ke masyarakat gitu kira-kira. Selanjutnya juga ya di situ mungkin perannya masyarakat gitu untuk terus ngedemand itu dan ngasih masukan gitu juga, nanti biar kebaca atau keperhatiin sama pemerintah dari level yang lebih tinggi dari pelaksananya sendiri. Gitu paling ya. Oke. Jadi pemerintahan. Mau nambahin deh, mau ngejawab yang Kang Badar ya. Siap. Oke, Kang Badar, gini, sebenarnya di Bandung Creative Hub ini, kalau Kang Badar perlu tahu, ini kita bukaan sedikit ya tentang Bandung Creative Hub. 1 bulan itu biaya operasional kita 350 juta. Sekarang teman-teman komunitas dan pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Bandung digratiskan, ya kan? Tidak dipungut biaya. Terus dari mana teman-teman kreatif itu bisa membantu kita yang berdiri di bawah pemerintah, dan pemerintah pun tidak menyediakan anggaran kita untuk operasional. Nah, sekarang para swasta yang ada di sana, kami dari pemerintah sangat berterima kasih kalau mereka bisa membuat inkubator kecil. Ya kan? Berbicara Backcraft, 2017 kita dapat bantuan dari Backcraft itu sebesar 15 miliar untuk mesin digital printing pertama tercanggih di Indonesia. Ya kan? Dan studio film kita amphitheater kita adalah dengan standar Hollywood. Itu emang dari Backcraft semua, gitu kan? Dari Backcraft semua. Nah, tapi kita butuh perawatan. Nah, akhirnya kita memberikan secara gratis, secara punya cuma-cuma. Dan saya bilang tadi bahwa Bandung Creative Hub itu bukan untuk membuat sebuah ide kreatif. Kita merangkul komunitas untuk dijadikan pelaku ekonomi kreatif. Dan kami di sini sebagai tenaga ahli adalah sebagai mentoring kalian. Bagaimana menyalurkan keahlian dan kreativitas teman-teman yang ada di masyarakat, lapisan masyarakat, untuk kita salurkan, kita tunjukkan ke pemerintah
provinsi, daerah, dan kota sendiri atau kabupaten kota untuk menunjukkan bahwa ini loh ada orang-orang kreatif yang ada di kita, dan ternyata nyatanya masyarakat sendiri saat ini adalah membuat inkubator sendiri. Contoh seperti ada di Kosambi ada, gitu kan, di Gudang Utara juga ada. Dan saya kenal semua sama teman-teman pelaku ekonomi kreatifnya. Kayak contoh di Braga ada BCCF. Sebenarnya BCCF lah, ya kan BCCF ya yang menjadi founder kita gitu kan untuk berdirinya Bandung Creative Center ini. Ya sekarang kan 27 kabupaten kota, Pak Ridwan Kamil mencanangkan akan membuat Bandung Creative Center, gedung Creative Center di 27 kabupaten kota. Kalau gedungnya juga sama dibuat seperti ini dengan kacamata teman-teman, kita tidak kreatif, bukan tidak kreatif intinya. Pelakunya siapa yang harus kita mentor? Kalau kita membuat kreatif sendiri, berarti ya buat apa kita jadi tenaga ahli kalau kita membuat kreativitas sendiri? Intinya gitu. Intinya itu kan. Jadi saat ini kembali dengan desain Pak ya. Saya cuma masukkan aja. Sekarang kita adalah membuat regulasi baru dengan dunia teknologi dan dunia digital. Kemarin alhamdulillah kita sempat rapat juga dengan Kementerian Kemenkrab yang baru Pak Sandiaga Uno, dan kita ada istilahnya kabid baru. Akhirnya kita mencoba membantu teman-teman pelaku ekonomi kreatif secara digital design. Nah, di sini mungkin kenapa saya ngambil lagi S2, walaupun saya udah S2 tapi saya ngambil lagi S2 untuk desain karena saya perlu keilmuan yang lebih, Pak. Jujur aja, perlu keilmuan yang lebih, tidak sebuah serta-merta di sana. Jadi perlu keilmuan yang lebih bagaimana saya punya sesuatu yang memang legal di bidangnya gitu. Intinya itu sih. Jadi sekarang lagi membantu dalam bentuk digitalisasi. Bagaimana membuat, kayak contoh sekarang Inkrab itu sendiri membuat namanya Dioprek, Digital Ekonomi Kreatif. Nah, itu akan menjadi sebuah mentor. Ada juga yang namanya Kreasi Jawa Barat. Ya mungkin teman yang di provinsi juga sama. Mungkin itu sih. Jadi sekarang industri kreatif yang tadi Pak Hanif ceritakan, sebenarnya kita udah masuk di dunia digitalisasi, Pak. Kreatif dalam dunia digital. Jadi desain dan segala macam kayak sebelumnya di kelas sebelumnya itu saya pikir udah masuk sekarang era 2021 menuju 2025 yang tadi disampaikan di atas, Pak. Itu udah mulai kita masukin ke sana karena menghadapi 5.0 lagi sekarang. Bukan 4.0 lagi, Pak. Itu Pak, makasih Pak tanggapannya, Pak. Oke. Thank you buat Imam dan juga Aldi ya. Tadi masukan langsung dari pemerintah. Sebenarnya pengen diskusi panjang lagi nih, sebenarnya pengen dengar dari para pelaku kreatif yang di luar pemerintah juga, sebenarnya saya pengen dengerin itu. Cuman karena waktu kita juga sudah jam 3 lebih, saya nggak mau korupsi waktu, teman-teman habis ini istirahat dulu. Teman-teman kalau mau makan dulu, mau rebahan, mau sholat silahkan. Nanti kita akan mulai masuk lagi jam 3.40 ya. Jadi kita istirahat dulu selama 40 menit. Terima kasih buat diskusinya dan saya senang kelas ini sangat aktif dan nanti kita lebih banyak diskusi aja karena kita ngomongin masalah creative industries memang nggak terlepas dari cultural policy, ngomongin policy terkait kebijakan kebudayaan, digitalisasi dan lain-lain seperti itu. Oke. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi nanti di pukul 3:40. Selamat istirahat dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.